Ini lebih dari sekadar membela Jokowi. Ini soal melawan cara berpolitik yang busuk, yang menghalalkan fitnah demi kepentingan sempit. Dan jika hari ini Jokowi melawan, maka kita harus sadar, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang kita semua yang tidak ingin demokrasi ini berubah jadi pasar gelap kebohongan. Dan kepada mereka yang bersembunyi di balik Roy Suryo, sebaiknya waspada. Jika kalian pikir fitnah itu senjata, maka bersiaplah, hukum adalah pelurunya. Kita lanjut. Sekarang, tarik napas dulu, karena yang kita hadapi bukan cuma Roy Suryo. Roy itu cuma alat. Yang lebih penting dibongkar adalah siapa yang menggunakan alat itu. Karena fitnah besar seperti ijazah palsu bukan kerjaan orang iseng. Itu bukan kerja solo player. Itu kerja sistematis, terstruktur, masif, dan sangat mungkin disponsori. Lawan politik Jokowi ini memang tidak pernah benar-benar berhenti. Mereka cuma berganti topeng. Dulu serangannya soal otoritarianisme, lalu dinasti politik, lalu presiden 3 periode, sekarang mereka ubah jadi ijazah palsu. Besok bisa jadi soal sepatu, atau siapa tahu makanan favorit Jokowi. Absurd, memang, tapi ini nyata. Kenapa? Karena mereka tidak punya bahan. Karena mereka kehabisan amunisi. Dan ketika tak bisa menang lewat gagasan, maka yang mereka lakukan adalah menyerang reputasi. Dan ingat baik-baik, reputasi Jokowi adalah aset politik yang paling menakutkan bagi lawan-lawannya, karena keduanya mewakili stabilitas. Keduanya menjadi simbol keberlanjutan. Dan bagi oposisi yang sudah frustasi dan kehabisan skenario, ini bahaya besar. Gibran bukan hanya anak Jokowi, dia juga figur muda yang disukai massa. Apalagi generasi milenial dan Gen Z. Dan ini momok buat mereka. Mereka tahu kalau Gibran stabil di kekuasaan 5 tahun ke depan, maka jaringan politik Jokowi tidak mati. Maka poros kekuatan Jokowi akan tetap hidup. Dan di situ harapan mereka untuk revans politik akan terkubur total. Makanya mereka panik. Makanya mereka beringas, mereka pikir, dengan menyerang Jokowi maka kepercayaan publik akan luntur. Padahal kebalikannya. Semakin sering mereka memfitnah, semakin banyak masyarakat membandingkan. Mana yang kerja, mana yang cuma nyinyir, mana yang bikin jalan, mana yang bikin rumor, mana yang selesaikan konflik Papua, mana yang suka bersembunyi di Twitter. Dan jawabannya jelas, rakyat tidak butuh drama, rakyat butuh kerja. Itulah kenapa setiap serangan ke Jokowi tidak pernah membuahkan hasil. Karena narasi mereka kosong, tidak disertai fakta, hanya emosi, hanya kebencian. Roy, kalau benar mau jadi penegak kebenaran, datangi Polda. Hadapi laporan. Bawa bukti, jangan bawa retorika. Kalau benar bicara soal ijazah palsu, kenapa tidak dari dulu? Kenapa sekarang setelah Jokowi tak lagi menjabat?